ada di Indonesia tidak hanya tentang budaya dan tradisi. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan keragaman sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yaitu yang ada di laut. Laut di Indonesia merupakan sumber pangan yang melimpah yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Aneka jenis hewan laut dan tumbuhan tumbuh berkembang di dalamnya. Sumber daya alam yang ada di laut sebagian besar merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Nah, apakah sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Apakah selain di sumber daya alam yang ada di laut, adakah sumber daya alam lain yang ada di sekitar kita? Mari sama-sama kita pelajari tentang sumber daya alam pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anakku, kembali lagi bersama dengan Ustazah Anspur. Kali ini kita akan belajar tentang apa tadi? Ya, sumber daya alam. Nah anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sumber daya alam apa saja yang akan kita pelajari? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatan. Nah, anak-anakku, apa sih sumber daya alam itu? Ya, sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada pohon, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, emas, dan batu bara. Nah, apakah semua benda-benda ini termasuk ke dalam sumber daya alam? Iya, semua benda-benda ini termasuk ke dalam sumber daya alam, tetapi dibedakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan dinamakan sumber daya alam hewan. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dinamakan sumber daya alam nabati. Nah, kita bahas sedikit sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia merupakan sumber daya alam terbesar kedua setelah Brazil. Dari seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, di antaranya 10% berupa spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, 17% spesies burung, dan 25% spesies ikan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Adalah sumber daya alam yang berupa makhluk tak hidup. Contohnya ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya, jika dikelompokkan berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam kekal. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena bisa berkembang biak. Selama bisa berkembang biak dan tidak punah, hewan dan tumbuhan akan selalu ada. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali, tetapi membutuhkan waktu sampai ribuan tahun lamanya.
Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya ada sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan selalu ada di bumi. Contohnya ada air, tanah, udara, sinar matahari, gelombang, dan panas bumi. Air termasuk ke dalam sumber daya alam kekal karena air mengalami siklus air atau yang biasa melalui proses hujan. Begitu pula dengan sinar matahari. Sinar matahari akan selalu ada selama matahari masih bersinar dan bumi berputar. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam dan jenis-jenisnya? Sekarang kita lanjutkan. Karena banyaknya sumber daya alam yang ada di bumi ini, maka sebagai makhluk hidup kita pasti memanfaatkannya. Nah, kita pelajari dulu apa saja manfaat dari sumber daya alam itu. Yang pertama, sumber daya alam memiliki manfaat dalam bidang pertanian. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk dijadikan sebagai budidaya pangan. Artinya, dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Manfaat lainnya yaitu dalam bidang perkebunan. Tanaman perkebunan yang biasanya dimanfaatkan digunakan untuk bahan membuat makanan dan minuman. Contohnya ada kakao dan biji kopi. Ada juga digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Contohnya pohon kina dan kayu putih. Manfaat dari sumber daya alam yang ketiga yaitu dalam bidang perikanan. Hasil perikanan yang sering dimanfaatkan yaitu digunakan sebagai makanan, hiburan, dan aneka kerajinan. Manfaat selanjutnya ada hasil peternakan. Nah, peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbau. Manfaat dari sumber daya alam selanjutnya yaitu pada bidang perhutanan. Hutan menghasilkan sumber daya kayu yang biasa digunakan untuk mebel dan non-kayu, misalnya madu hutan. Manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam selanjutnya yaitu dalam bidang pertambangan. Biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, dan obat. Nah, selain keenam manfaat tadi, sumber daya alam juga dapat dimanfaatkan dalam hal pariwisata. Alam yang terbentang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai objek wisata alam. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, coba kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Mulai dari pengertian sumber daya alam, selanjutnya jenis-jenis sumber daya alam, dan manfaat dari sumber daya alam. Nah, meskipun sumber daya alam itu banyak sekali ragamnya, dan kita boleh memanfaatkannya, tapi ingat, memanfaatkannya tidak boleh sembarangan. Kita harus melakukannya secara bijaksana dan jangan lupa untuk menghematnya supaya bisa digunakan oleh anak cucu kita ke depannya. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di rumah untuk dipelajari. Terus jangan lupa sholat 5 waktu, selalu jaga kesehatan dan berbakti kepada kedua orang tua. Cukup sekian pembelajaran IPS hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ustazah mohon maaf jika selama pembelajaran ini ada salah-salah dari Ustazah.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum